Hampir 5 jam kita berkumpul bersua bersama. Gus dan para narasumber semuanya, tidak ada satupun di sini yang menjadi pejabat, kecuali hanya anak bangsa yang cinta akan negaranya. Apa yang telah disampaikan oleh para narasumber semuanya sangat luar biasa, yang mana garis besarnya sangat menyetujui apa yang telah menjadi regulasi daripada pemerintahan Presiden Jokowi ini. Check you kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan yang didukung oleh Kapolri kita yang baru dengan konsep presisinya tentang moderasi beragama. Betul apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwasannya seorang presiden yang saat ini dipegang oleh Bapak Presiden Jokowi, dipilih lebih daripada 50% rakyat seluruh Indonesia, secara undang-undang diberikan hak serta kewajiban untuk menjaga dan menata Indonesia ini sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini, yaitu tentang terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya moderasi beragama dan juga memberikan sertifikat. Nah, istilah ini banyak diputarbalikkan oleh kelompok-kelompok para pembenci ataupun para hater terhadap bangsa ini, bahwasanya sertifikasi penceramah. Tidak, tetapi penceramah yang bersertifikat. Penceramah yang bersertifikat ini diberikan pembekalan kayak kita makan hanya tahu tempe, diberikan gizi berupa telur, berupa daging. Kenapa kok tidak mau? Penceramah bersertifikat ini tidak hendak mengatur daripada esensi daripada masing-masing 6 agama yang ada di Indonesia. Hanya saja para penceramah ini diberikan tambahan pembekalan tentang satu, wawasan kebangsaan, dan kedua, tentang moderasi beragama. Sehingga para penceramah-penceramah ini yang notabene mayoritas tidak menggunakan teks, tetapi para penceramah ini 90% berucap sesuai apa yang ada di dalam pola pikirnya. Jika para penceramah semua agama yang ada di Indonesia ini, pola pikirnya tidak memiliki wawasan kebangsaan, maka yang diceramahkan tidak pernah berkaitan tentang kebangsaan, dan juga tidak memberikan suatu bentuk nilai-nilai tambah di dalam cinta umatnya ini kepada bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan, begitu tamu datang ataupun membaca suatu artikel tentang isme-isme lain, maka mudah sekali terbawa daripada apa yang dia baca, apa yang dia obrolkan, ataupun dengan siapa dia ngobrol. Sehingga dengan memiliki wawasan kebangsaan, para penceramah ini bisa mengelak semua isme-isme yang hendak mengganggu dan merusak daripada keutuhan NKRI dan Pancasila kita. Selanjutnya, kita semuanya
Terlebih-lebih para narasumber keenam tokoh agama yang hadir di tempat ini bersepakat satu. Kedua, mendorong kepada Menteri Agama yang didukung dengan Kapolri yang baru ini untuk segera melaksanakan sertifikat ataupun penceramah yang bersertifikat ini. Dan bagaimana bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolri yang baru dengan konsep presisinya dan telah mengkampanyekan adanya polis virtual agar anak-anak bangsa kita pola pikirnya tidak mudah teracuni pemikiran-pemikiran yang mana merusak nilai-nilai kebangsaan ini. Hendaklah seperti kata narasumber tadi, jangan sampai, apalagi kata abangku, tulangku ini ya, Pendeta Poltak Marbun ini, jangan sampai omong doang, tapi tegakkan polis virtual ini. Terlebih-lebih yang sangat mengganggu suasana kedamaian di dalam keagamaan ini adalah para mu'alaf, orang yang pindah agama, baik Islam pindah ke Kristen ataupun ke Katolik atau agama lain, ataupun seperti yang kemarin mak-mak dari agama Hindu pindah ke Islam, Bali dibilang banyak setannya dan lain sebagainya, akhirnya bikin kegaduhan. Apalagi tetangganya Pak Jimmy Yosandi ini ya, Yahya Waloni, sama-sama Manadonya ini ya, ini baru masuk Islam kemarin kan gitu, sudah ngalah-ngalahi kiai yang luar biasa, agamanya yang lalu dihantam habis, dijelek-jelekkan, kayak orang pacaran atau cerai kawin aja sakit hati. Ini orang sakit jiwa. Agama itu yang dibawa adalah kedamaian. Kalau Kapolri yang baru dengan presisinya ini, seperti kata Pendeta Poltak Marbun tadi, jangan sampai omdo, segera untuk dilaksanakan polis virtual ini. Konten-konten yang merusak khususnya suasana keagamaan di Indonesia ini, hendaklah konten tersebut untuk ditutup atau dipanggil dan diberikan peringatan. Apabila diulangi kembali, maka harus dimasukkan hukuman. Bukan hanya dengan materai 6.000 yang sekarang 10.000. Ya Pak Yosandi. Pak Yosandi ini yang suka main materai. Soalnya kan pengacara. Kalau Gus gak pernah pakai materai, disalamin amplop gitu aja Pak Yosandi. Gak tahu isinya berapa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar Agama Cinta yang kami cinta sayangi. Dan yang terakhir sekali, perlu Gus sampaikan yang mana Gus serap daripada pemikiran para narasumber dari keenam tokoh agama ini. Bagaimana Menteri Agama ada take and give. Sertifikat ataupun ulama atau penceramah yang bersertifikat ini, apabila tidak ada take and give, maka nonsen, tidak membuahkan hasil apa-apa. Apa yang bisa didapatkan dari para penceramah yang telah bersertifikat ini, itu harus ada regulasinya. Menyerap dari para narasumber ini, satu, setidaknya pemerintah membuat suatu bentuk regulasi ataupun kebijakan. Tidak semuanya Indonesia ini terlalu luas. Slow but fast. Pelan tapi pasti. Dimulai terlebih dahulu adalah tempat ibadah yang ada di pemerintahan. Baik itu di tingkat pusat, tingkat-tingkat kementerian, ya, terus turun ke gubernuran, terus turun ke Pemda, terus turun ke kecamatan.
Karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka yang terbanyak adalah tempat ibadah umat Islam, yaitu masjid-masjid. Masjid milik pemerintah saja ini ribuan. Terlebih-lebih masjidnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara ini, yang 10 tahun di saat era pemerintahan Kerajaan Cikeas, BUMN ini dikuasai oleh kelompok sebelah, sehingga tidak mudah atau gampang-gampang sulit gampang untuk bisa menguasai kembali masjid-masjid BUMN ini. Maka langkah yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama, mulai dari kakak kelas saya yaitu Ustadz Saifuddin, sampai ke Menteri Agama yang lalu dari Bravo 5, dan saat ini yaitu Gus Yakut, ini belum membuahkan suatu bentuk hasil yang nyata. Masih terus saja menjadi wacana dan wacana. Seperti kata narasumber tadi, pemerintah yang pegang regulasi, pemerintah yang pegang kekuasaan, pemerintah yang memutuskan, jangan sampai dikalahkan oleh 1-2 orang ataupun kelompok kecil, sehingga konsep kebijakan regulasi yang sangat luar biasa ini untuk menyelamatkan Indonesia dari topeng-topeng agama ini hendaklah segera direalisasikan, hendaklah segera dilaksanakan dengan input dan outputnya, dengan take and give-nya. Masjid-masjid ataupun tempat ibadah agama-agama yang lainnya yang berada di wilayah pemerintahan ini tidak boleh diisi penceramah kecuali yang sudah bersertifikat. Bila ada take and give semacam ini, maka akan menjadikan suatu bentuk rangsangan. Dari makin umpamanya di mana tempat mayoritas agama Konghucu, mungkin di situ ada tempat ibadah pemerintahan. Apabila pemerintah memiliki mengatur kebijakan semacam ini, dari Konghucu yang tidak bersertifikat tidak bisa mengisi tempat ibadahnya di pemerintahan. Mau tidak mau, makin akan berupaya keras mencari kadernya yang terbaik untuk mengikuti penceramah bersertifikat ini. Begitu juga dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik, terutamanya yaitu agama Islam. Sehingga rangsangan inilah yang menjadikan para penceramah ini mau tidak mau harus mengikuti wawasan kebangsaan dan moderasi agama. Apabila dinyatakan baik, diberikan sertifikat, dan outputnya diizinkan, dibolehkan untuk berceramah di tempat-tempat ibadah milik pemerintah, baik itu tingkat istana, kementerian, gubernuran, Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, sampai di tingkat kecamatan. Bentuk bukan karena persamaan. Indonesia terbentuk karena perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan agama. Apabila para penceramah ini tidak memiliki wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, maka semboyan utama kita akan menjadi bahaya laten hancurnya bangsa ini. Karena perbedaan kita bukannya menyatu, justru dengan perbedaan kita saling bertikai. Jangan paksakan harmoni Indonesia ini Gus umpamakan sebagai musik.
Konghucu memegang musik seruling. Hindu memegang musik drum. Buddha memegang musik gitar. Kristen memegang musik apa? Piano. Islam memegang musik rebana. Bagaimana suara-suara yang berbeda dari keenam agama ini? Jangan dipaksakan suaranya sama. Konghucu jangan dipaksakan suara seruling sama dengan rebana. Sampai mati pun tidak akan bisa rebana bersuara seruling, seruling bersuara rebana. Tetapi di dalam perbedaan ini bisa menjadi harmoni menuju Indonesia sesuai futur, harapan, cita-cita, tujuan pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi syarat. Apabila suara-suara yang berbeda ini sama-sama melantunkan dengan irama, dengan nada yang sama, meskipun suara berbeda, maka terlahirlah harmoni cinta. Maka terlahirlah harmoni kasih. Maka terlahirlah harmoni kedamaian. Kalau di negara lain di Arab umpamanya hanya satu agama, rumah besar Indonesia ini memiliki 6 agama. Kalau negara lain bahwa agama ini tujuannya adalah untuk kedamaian dan kesejukan, seandainya rumah lain hanya punya 1 AC, Indonesia punya 6 AC, seharusnya jauh lebih adem, jauh lebih sejuk apabila AC-nya ini nggak ada yang konslet. Tapi kalau AC-nya konslet, repot akhirnya, membuat puyeng kan gitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang sangat luar biasa ini. Tidak ada negeri seindah Indonesia. Tidak ada negeri seaneka ragam Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada founding father kita. Kita bisa dipersatukan dengan saudara-saudara kita yang beda iman, beda suku, beda agama, beda bahasa, beda pulau, tapi tetap berkomitmen satu merah putih, satu Pancasila, satu Indonesia. Jangan sampai hanya dengan kedok agama, topeng agama, evil, the darkness, yang mana mereka menggunakan topeng agama ini hendak mencabik-cabik dan merusak Indonesia kita. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Apabila ada kebenaran daripada acara ini, semata-mata campur tangan Tuhan. Apabila ada kekurangan dan kehilapannya, semata-mata dari kami dan para tim yang memang sangat terbatas, karena kami bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang penting, tetapi anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negeri ini. Meskipun kami bukan orang penting, tapi senantiasa berbuat dan melakukan sesuatu yang penting buat bangsa dan negeri ini. Kami tidak punya bunga mawar 1 truk, hanya sekuntum bunga mawar. Sekuntum inilah yang dapat kami berikan untuk mengharumkan bangsa dan negeri kami Indonesia, di mana di tempat kami hidup, kami lahir, kami makan, kami hidup, bahkan nanti kelak kami juga akan dikuburkan di bumi pertiwi Indonesia ini. Salam agama cinta, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.